Shalom teman-teman. Shalom. Puji Tuhan banget ya kita masih bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami dapat bangun dari tempat tidur kami dengan sehat dan kuat Tuhan. Sekarang kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu, berkati ibadah remaja ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, kita mau semangat dulu nih, kita mau sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, benteng hidupku. Ayo, semuanya bangkit berdiri yuk. Sekarang kita mau lebih fokus lagi, kita mau
mengarahkan hati kita ke Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan pujian. Kuasa-Mu terlebih besar. Teman-teman boleh kembali duduk.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu kuasa terlebih besar, pulihkan kami Tuhan. Terima kasih kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Sekali kita katakan,
jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya serahkan pada Teman-teman, Ivi persilahkan duduk dulu. Ya. Kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu ya teman-teman. Ya Tuhan, terima kasih atas segala berkat dan penyertaan-Mu. Hanya karena berkat dan penyertaan-Mu, kami semua di sini bisa berkumpul ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan pada ibadah kali ini ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami ya Tuhan. Berkatilah Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke. Sebentar ya teman-teman. Tes. Shalom teman-teman. Shalom. SOG. Nggak semangat. Ulangin. SOG. Stand up for generation ya teman-teman. Jadi pagi ini kita mau adain talk show. Makanya nih ribet kayak begini kita mau adain talk show teman-teman. Jadi nanti mungkin teman-teman bingung di depan ada kertas apa sih? Kok ada bolpen gitu ya? Kok ada bolpen? Nah, jadi kalian nulis pertanyaan di kertas itu, nanti bolpennya bergilir. Jadi misalnya dari tempat duduknya Icel, nanti tulis dulu terus nanti kasih bolpennya ke Glory gitu, karena bolpen kita dikit ya guys, jadi nggak bisa sediain satu-satu. Nanti habis pakai bolpen, pakai hand sanitizer ya teman-teman. Saya serahkan kepada MC. Oke, sekali lagi Shalom SOG. Oke, SOG. Sekali lagi deh, SOG. Oke, beri kemuliaan buat nama Tuhan teman-teman. Oke teman-teman, bener ya tadi yang udah dibilangin sama Vina. Hari ini kita lagi jadwalnya bukan firman Tuhan ya teman-teman, bukan sharing juga. Hari ini kita mau ngadain sesuatu yang baru nih teman-teman. Perdana nih teman-teman, pertama kali di SOG. Hari ini kita mau ngobrol santai-santai aja ya teman-teman. Mungkin teman-teman yang udah bisa dilihat ya teman-teman, poster di sini kita punya tema Out from Comfort Zone. Hari ini kita bakal ngobrol santai-santai tentang Out from Comfort Zone teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman, kayaknya enaknya kita pemanasan dulu nih teman-teman. Kita mau main game dulu nih teman-teman. Ivi undang kalian untuk bangkit berdiri lagi, sekali lagi. Oke. Tenang aja teman-teman, gamenya gak susah kok teman-teman. Kalian cuma perlu tepuk tangan aja nih teman-teman. Jadi kalau Ivi bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ivi bilang siang, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau Ivi bilang sore, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ivi bilang malam, kalian tepuk tangan setengah kali. Waduh, gimana tuh setengah kali? Ivi contohin ya teman-teman, tepuk tangan setengah kali. Jadi gini ya teman-teman, tepuk tangan setengah kali.
malam. Oke, jadi pagi 1 kali, siang 3 kali, sorenya 2 kali, malamnya setengah kali. Jangan lupa, setengah kali aja teman-teman. Oke, jadi Ivi bakal bacain sebuah cerita ya teman-teman. Ceritanya ngaco sih sebenarnya, cuman nggak apa-apa deh. Ivi bakal bacain sebuah cerita. Sekali lagi, kalau Ivi bilang pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau Ivi bilang siang, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau Ivi bilang sore, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau Ivi bilang malam, kalian tepuk tangan setengah kali. Oke, Ivi bacain ya ceritanya teman-teman. Pagi tadi, kok telat ya? Oke, ulangin ya teman-teman. Pagi tadi, Ivi kesiangan. Mantap. Padahal siangnya, Ivi harus pergi. Ivi kesiangan teman-teman. Karena kemarin siang, sampai malam, ayo siapa tuh? Oke, lanjut ya teman-teman. Karena kemarin siang sampai malam. Oke, mantap. Ivi pergi nih teman-teman. Jadi siang Ivi pergi ke rumah teman. Sorenya Ivi pergi ke gereja. Malamnya, mantap. Malamnya Ivi pergi makan. Terus nih, malamnya Ivi nggak bisa tidur nih teman-teman. Ivi bingung kan, kok nggak bisa tidur? Padahal besok pagi, mantap. Ivi harus bangun pagi-pagi karena siangnya Ivi mau pergi. Oke, terus pas Ivi inget-inget, ternyata sorenya Ivi ini minum kopi teman-teman. Nah, tapi malam-malamnya, oke mantap, Ivi minum kopi lagi teman-teman. Jadi deh malamnya Ivi nggak bisa tidur karena minum kopi pas sore-sore sama malam tadi. Terus kesiangan deh paginya. Oke, beri kemuliaan buat nama Tuhan teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Oh teman-teman boleh duduk lagi ya teman-teman. Oke. Gimana teman-teman? Udah semangat nih teman-teman buat dengerin talk show kita kali ini ya teman-teman? Oke, semangat ya teman-teman. Tadi seperti yang Ivi udah bilang, hari ini kita punya sebuah tema yaitu out from comfort zone atau keluar dari zona nyaman. Ivi yakin nih teman-teman ini pasti nggak asing ya sama istilah ini. Biasanya nih ya teman-teman, Ivi ini sering dengar istilah ini di video-video yang motivasi atau di webinar atau di seminar segala macamnya gitu deh. Tapi teman-teman ini tahu nggak sih arti dari comfort zone atau zona nyaman ini apa? Teman-teman, jadi menurut sumber yang Ivi baca, comfort zone atau zona nyaman itu adalah kondisi di mana kita ini ngerasa aman menjalani hari-hari, menjalani aktivitas-aktivitas kita yang rendah resiko. Jadi kita ngejalaninya tuh tanpa khawatir gitu deh teman-teman. Tapi teman-teman, kenapa ya orang-orang di sana, kenapa ya motivator-motivator di sana tuh sering banget bilang kita tuh harus bisa keluar dari comfort zone, kita tuh harus bisa keluar dari zona nyaman. Kenapa ya teman-teman? Padahal ketika kita udah di zona nyaman, kayaknya gak enak gitu buat pindah ke zona lain, ke zona yang baru, yang belum tentu bisa bikin kita nyaman juga. Nah, hari ini teman-teman, kita bakal bahas seputar ini teman-teman. Kita bakal bahas kenapa kita harus keluar dari comfort zone, apa sih manfaatnya kita keluar dari comfort zone, dan gimana cara mulai untuk keluar dari comfort zone, dan yang lain-lainnya juga teman-teman. Nah, teman-teman, seperti tadi yang udah Vina bilang, di depan kalian udah ada kertas ya teman-teman. Udah ada kan? Oke, semuanya udah punya kertas? Yang belum? Yang belum boleh? Oke. Oke, udah semua ya teman-teman? Oke, kayaknya udah semua nih teman-teman. Nah, Ivi minta tolong masing-masing dari kalian untuk menuliskan minimal 1 pertanyaan tentang tema kita hari ini, yaitu keluar dari zona nyaman. Apapun deh, pokoknya yang bikin kalian penasaran, kayak gimana sih caranya, atau gimana cara mulainya, atau apa sih, kenapa sih kita harus keluar dari zona nyaman ini, apapun teman-teman pokoknya. Jadi sekali lagi Ivi minta tolong,
teman-teman boleh menuliskan minimal satu pertanyaan teman-teman. Jadi boleh lebih dari satu tentang tema kita hari ini yaitu out from comfort zone. Jadi teman-teman silahkan untuk menuliskan pertanyaannya. Yo, ditulis. Oke. Iya, nggak apa-apa teman-teman, nggak usah dikasih nama. Buat yang malu nggak apa-apa, nggak bakal kita bacain namanya juga. Udah, bolpennya cukup. Airin udah ada bolpen? Bolpen udah punya? Oke. Siapa lagi yang belum punya bolpen? Ada tuh, Grace. Oke. Semangat. Apa aja ya teman-teman yang bikin kalian penasaran nih tentang tema kita hari ini? Siapa lagi yang nggak punya? Sasha, udah ada bolpen? Belum. Angel belum ada ya? Tuh. Buat Sasha, Angel belum tuh. Yang udah nulis pertanyaan boleh dicung ya teman-teman. Teman-teman panitia boleh minta tolong ngambilin pertanyaan-pertanyaan. Ya, nggak usah, nggak apa-apa. Oh, digulung. Maaf. Angel udah? Mantap. Airin udah? Oke, mantap. Ya, teman-teman boleh pertanyaannya 5 nggak apa-apa teman-teman. Iya nggak apa-apa, yang banyak aja nggak apa-apa teman-teman. Yo, siapa yang mau nambah pertanyaan? Boleh teman-teman. Yang mau nanya lagi boleh. Boleh yang banyak aja. Teman-teman bolpennya yang udah nggak kepake boleh dikumpulin ke Civina ya teman-teman. Buat bolpen-bolpennya. Bolpen. Sasha udah pertanyaannya? Oke. Nggak apa-apa, nanya aja yang banyak, Grace. Nanti dijawab Ci Glory.
Iya, nggak apa-apa teman-teman. Buat yang minta saran, boleh teman-teman. Michelle, udah Michelle? Oke, mantap. Iya, apa aja teman-teman. Pokoknya yang kalian penasaran boleh teman-teman. Yang mau minta saran boleh. Yes. Yo, apa aja teman-teman? Iya, apa aja pokoknya. Mau kemana Cie sih? Oke. Udah, teman-teman? Udah? Oh, oke. Oke, udah teman-teman? Oh, masih ada yang belum? Oke. Udah. Oke, udah semua. Teman-teman, buat bolpennya jangan lupa ya teman-teman penting kembaliin ke Civina. Oke, thank you. Oke, jadi teman-teman di sini Ivi udah megang pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, untuk ngejawab pertanyaan kalian, Ivi mau panggil nih teman-teman Ivi. Oke, Ivi mau panggil Ciesi sama Glory. Come here, ayo ayo. Oke. Jauh ya. Bisa nggak? Ivi sini aja deh. Oke. Teman-teman, sekali lagi deh. Shalom Esoge. Shalom. Esoge. Stand up for generation. Oke, mantep. Masih inget gak nih? Siang. Ayo, udah gak inget. Berapa kali tuh? Mantap. Pagi. Sore. Sore. Malam. Ayo. Oke. Oke, teman-teman. Jadi di sini kalian kan sudah nulisin pertanyaan-pertanyaannya, teman-teman. Nah, hari ini kita mau bantu jawab. Kita mau sama-sama diskusi, sama-sama ngobrol bareng ya, teman-teman. Langsung aja ya kayaknya teman-teman. Ivi pilih deh yang pertama. Sebentar ya. Oh iya, kenalan dulu. Kenalan dulu ya. Tapi udah kenal, nggak apa-apa deh. Teman-teman tahu nggak ini siapa? Tahu ya? Nggak tahu. Coba dong kenalan. Haters ya. Haters ya. Jadi ya perkenalkan nama saya Gloria. Umur 14. Udah gitu aja ya. Oke. Boleh, Ciesi. Oke, perkenalkan nama saya Yesi. Kalian bisa manggil saya Yesi atau Ciesi. Sekian. Mantap. Halo Ciesi, halo Glory. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama nih ya teman-teman. Kenapa sih harus keluar zona nyaman? Apakah harus? Boleh nih. Boleh nih. Boleh nih. Glory sama Ciesi, ayo siapa dulu yang mau jawab? Kenapa sih harus keluar dari zona nyaman dan apakah harus? Oke, boleh Ciesi. Pertanyaannya kan kenapa ya kita harus keluar dari zona nyaman? Apakah juga harus keluar dari zona nyaman? Menurut saya, kalau keluar dari zona nyaman itu bisa dibilang sebuah keharusan juga. Gimana ya? Keluar dari zona nyaman itu juga bisa kita jadi bisa menantang Menantang diri jadi sendiri. menantang diri sendiri terus apa
Jadi kalau misalkan kita mau diam di zona nyaman itu sendiri aja tuh kayak rasanya tuh nggak enak. Enak sih enak, cuman nggak sesuai, nggak ada akan kemajuan dan tidak akan ada pengalaman baru dalam hidup kita yang akan kita dapatkan. Misalkan kita nih udah nyaman nih hidup di misalkan di sekolah ini gitu, cuman kan pasti akan ada waktunya kita akan keluar dari sekolah ini, keluar dari zona nyaman yang sedang kita jalani ini. Jadi kalau misalnya menurut saya itu bisa dibilang sebuah keharusan, siap nggak siap kita harus siap. Untuk Glory mau menambahkan? Glory. Sama sih. Cek. Sama sih, jadi ya emang kita harus keluar dari zona nyaman, karena kalau kita nge-stuck di zona nyaman kita nggak bakal mendapatkan hal-hal yang baru yang belum kita tahu gitu. Jadi di situ-situ aja kita nggak bakal dapat pengalaman baru atau sebuah kehidupan yang baru yang lebih baik ternyata ke depannya. Tapi kita semua nggak dapat yang baik itu di depannya karena kita nge-stuck di zona nyaman ini gitu sih. Sama kayak. Oke, yes, betul. Berarti tadi kenapa kita perlu keluar dari zona nyaman? Intinya supaya kita bisa mengimprove diri kita sendiri. Benar. Cari pengalaman ya teman-teman. Betul. Biarpun susah, tapi pengalaman itu penting ya teman-teman. Oke, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih. Pengaruh dari zona nyaman. Pengaruh dari zona nyaman. Oke. Berat ya. Siapa nih yang nanya nih? Siapa nih? Cipani jangan-jangan. Oh kan. Oke, boleh dijawab? Pengaruh dari zona nyaman. Pastinya zona nyaman bikin kita apa ya? PW lah ya istilahnya. Betul. Bikin kita kayak kadang bisa bikin kita males juga ya teman-teman. Bikin kita ngestak di situ-situ aja, bikin kita nggak bisa mengimprove diri kita sendiri untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi ya teman-teman. Untuk Glory, Cia sih. Iya sih, kalau misalkan pengaruh dari zona nyaman itu sendiri banyak. Kayak kita nggak akan maju kalau kamunya nggak akan ada kemauan dalam diri kita sendiri untuk keluar dari zona nyaman itu sendiri. Kalau misalkan kita tetap di situ ya benar, kamu nggak akan berkembang gitu loh. Kamu akan stuck bener-bener di situ. Kamu nggak akan maju, bener-bener maju, nggak akan lihat ke depan. Kamu akan pasti mikirnya nggak enak lah kalau keluar dari zona nyaman, ya udah bener-bener kayak udah putus asa nanti ya kalian. Nggak ada hal yang baru yang kalian akan dapatkan juga kalau misalkan itu. Iya, sama sih. Contohnya aja nih, misalnya yang gampang-gampang ya keseharian kita di kasur. Siapa yang nggak keiket sama kasur coba? Saya aja keiket. Siapa? Saya. Kayaknya nggak ada ya di sini. Ada tugas. Misalnya nih hari ini kamu dikasih tugas, terus sorenya deadline kamu ngumpulin. Udahlah nanti aja masih sejam lagi. Tidur dulu, udah tidur. Tidur tuh bablas sampai jam 4. Panik gak? Gila, itu pengaruh banget sih dari zona nyaman kita kalau misalnya kita nggak mau berusaha bergerak gitu buat maju, buat menjadi apa ya? Iya, suatu hal yang baru dan mengerjakan apa yang harus kita kerjakan di depannya gitu. Oke, terjawab ya teman-teman. Mantap nih jawabannya. Nah, langsung ya teman-teman kita masuk ke pertanyaan ketiga nih teman-teman. Siap ya? Oke. Oke, enggak kok enggak. Oke, pertanyaan ketiga. Apa arti dari out from comfort zone? Dan bagaimana cara memulainya? Tadi kayaknya udah ya. Terus kenapa ini penting sekali untuk semua orang? Oke. Bagaimana nih cara mulainya nih? Mungkin. Nah, apa dulu nih arti dari out from comfort zone? Ya keluar dari zona nyaman. Iya, keluar dari zona nyaman, bener juga. Iya. Oke. Ya pokoknya intinya itu ya teman-teman, keluar dari zona nyaman. Nah, gimana nih cara mulainya? Karena kadang kan buat memulai perubahan itu kayaknya susah banget kan ya. Betul. Karena kita kadang-kadang juga terpengaruh sama habit yang dulu gitu misalnya. Awalnya kan udah nyaman-nyaman kayak tadi nih tiduran. Terus gimana sih cara kita mulai buat rajin, cara kita mulai buat kayak tadi Glory cara mulai untuk ngerjain PR lagi, rajin, tekun gitu. Boleh dijawab? Cara kita untuk keluar dari zona nyaman itu sendiri, kita harus mulai dari dalam diri kita sendiri. Kita tanamkan dalam diri kita sendiri tuh niatnya kita, kemauan kita dulu
harus ada kemauan dan keinginan dalam diri kita. Jika tidak ada keinginan atau kemauan yang keluar dari dalam diri kita sendiri, itu tidak akan menjadi apa-apa. Karena kalau kitanya nggak mau mulai terlebih dahulu dalam diri kita, percuma, akan sia-sia semuanya. Kalian nggak akan pernah keluar. Jadi tanamkan dalam pikiran dan hati kalian, niatnya itu tuh benar-benar diusahakan dan diniatkan dalam hati dan ditekunin, pasti akan terjalankan. Iya benar. Selain niat, bukan hanya niat doang yang ditanemin, tapi harus ngelakuin juga. Kadang kita cuman niat, oh iya besok produktif, besok tidur. Kan? Ya, Benar-benar. besok maunya nih produktif nih. Oke lah kita bikin list gitu, satu persatu. Diselesainnya satu persatu. Jadi kita juga nggak mumet gitu pikirannya. Jadi besoknya bisa produktif dengan baik, kita bisa lebih maju lagi. Oke, mantap nih jawabannya. Dan namanya juga memulai sesuatu yang baru ya teman-teman. Pasti susah teman-teman, pasti nggak gampang, nggak instan teman-teman. Pasti ada prosesnya teman-teman. Nah, dalam memulai keluar dari comfort zone ini, teman-teman dalam prosesnya juga jangan lupa ya teman-teman buat libatkan Tuhan teman-teman. Ya, oke. Ini pertanyaan yang bagus nih. Dari siapa nih? Pertanyaan keempat, bagaimana menolak teman yang membawa pengaruh pada comfort zone? Siapa nih? Yang padahal menurut kita itu buruk. Pertanyaan bagus nih. Keren nih. Siapa nih yang nanya? Keren. Iya, boleh dijawab. Pertanyaannya, Ivi bacain sekali lagi ya. Bagaimana cara menolak teman yang membawa pengaruh pada comfort zone? Yang padahal menurut kita itu buruk comfort zone-nya. Iya. Iya. Bagaimana cara menolak teman yang membawa kita ke dalam pengaruh buruk atau comfort zone itu sendiri, ya kitanya dari diri kita sendiri. Kayak kita boleh berteman dengan siapa aja, tapi kita bisa membedakanlah dalam diri. Kita juga tahu kan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kita harus tahu. Jadi kita boleh berteman, tapi kita tidak boleh terbawa akan aliran. Waktunya kebawa ke dalam Pergaulan-pergaulan yang menurut kita kurang baik, teman-teman. Jadi dalam diri kita sendiri juga pasti tahulah, dan kita juga bisa melibatkan Tuhan agar teman kita yang ini kita doakan agar dia bisa keluar dari zona yang tidak baik tersebut dan bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi kita bisa menuntunnya bareng-bareng bersama kita, sama-sama belajar. Amin. Oke. Ya benar sih, kita juga zaman sekarang kan udah mulai serem-serem nih ya pergaulan gitu. Betul. Jadi kita harus semakin teliti lah buat Iya. punya teman, tapi kita tetap temenan sama dia, tapi nggak usah kayak ikut pergaulan Iya, yang terpengaruh yang buruk-buruknya. Ambil yang baik-baiknya aja, teman-teman. kita juga doain mereka gitu biar mereka juga bisa balik dan sadar apa yang mereka lakuin gitu. Nah, Ya, amin. Oke. Lanjut lagi aja ya, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, kalau keluar dari zona nyaman, zona aman, masuk ke zona apa? Oke. Mungkin gini ya teman-teman. Yang pasti kalau kita keluar ke zona nyaman itu, pasti kita pergi ke zona yang bisa bikin kita itu menjadi orang yang lebih baik lagi teman-teman. Ke zona yang bisa bikin kita itu bisa mengimprove diri kita sendiri, bisa memberi pengalaman, memberi pengaruh yang baik, supaya tadinya yang kita males-malesan, mungkin kita santai-santaian di zona nyaman itu kayak dipaksa untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi nih teman-teman. Mungkin dari Ciesi dan Gori ada tambahan? Keluar dari zona nyaman, kita masuk ke dalam zona apa? Bisa Betul. dibilang, misalkan kita dari zona nyaman kita itu lebih ke hal duniawi. Biasanya kan begitu ya, kita lebih memikirkan apa yang kita perlukan, kita tidak memikirkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang kita butuhkan dalam rohani kita tuh, apa yang kita butuhkan, biasanya gitu. Nah, kalau misalkan keluar dari zona nyaman tersebut, kita bisa memikirkan apa yang akan lebih spesifik lagi gitulah. Jadi kalau keluar dari zona nyaman itu tuh kita tidak hanya memikirkan satu hal tentang keinginan duniawi atau keinginan daging kita saja, tetapi kita bisa memikirkan hal yang diinginkan Tuhan, kita
bisa menjadi lebih dekat lagi dengan Tuhan, terus juga kita bisa lebih erat pokoknya hubungannya dengan Tuhan. Jadi diusahakanlah keluar dari zona nyaman kita belajar bersama-sama. Ya, pokoknya kita harus biar nggak terpaku di zona nyaman itu, kita pergi ke zona yang lebih aktif lah. Jadi kita banyak interaksi juga sama orang-orang lain gitu. Jadi kita nggak ngestak aja nih, kita diam sendiri gitu, kayak ngerasa nggak punya siapa-siapa kan. Nah itu banget sedih. Oke. Gitu lah ya. Oke, gitu aja. Lanjut ya teman-teman. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana orang comfort zone dan apa ada masalahnya? Mungkin pertanyaan ini maksudnya gimana sih ciri orang yang berada di dalam comfort zone? Terus mungkin kenapa di comfort zone itu kayak jadi sebuah masalah? Mungkin gitu. Boleh? Ya, mungkin maksudnya ciri orang yang berada dalam comfort zone. Dan kenapa dalam comfort zone itu menjadi sebuah masalah? Kenapa nggak boleh gitu? Kalau ciri-ciri mungkin aku nggak terlalu tahu karena kan kebanyakan juga nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi mereka ya kayak orang normal biasanya aja gitu. Tapi apa tadi pengaruh? Dan kenapa comfort zone itu kayak menjadi sebuah masalah gitu? Berada dalam comfort zone itu menjadi sebuah masalah. Masalah. Kita kan kalau misalnya ada di zona nyaman atau yang nggak baik lah buat di hadapan Tuhan gitu, itu biasanya kan karena pengaruh. Habis itu, nah pengaruh yang buruknya itu kan pasti membuat masalah dong. Kita Apa santai-santai. Sabar ya teman-teman, sabar. Ciri dari orang yang berada di comfort zone itu biasanya dia itu kalau untuk ditawarkan atau untuk melakukan sesuatu hal yang baru, dia pasti akan menolak. Karena pikiran dalam mereka, wah ini saya nggak bisa, saya tidak akan bisa. Pasti dalam hati pikiran mereka udah tetapkan, udah nggak bisa saya, lebih baik saya. Jadi dia benar-benar di dalam diri mereka itu ya udah nyaman gitu, nggak mau kalau ditawarin sesuatu hal yang baru untuk mereka lakukan tuh ya enggak. Dan comfort zone ini bisa jadi sebuah masalah yang seperti yang dikatakan sebelumnya. Di sebuah comfort zone ini masalahnya apa? Ya diri kita tidak akan berkembang, tidak akan maju. Diri kita akan menguasai, misalkan kita mempunyai satu talent, dan talent itu yang kita tanam, kita nyaman satu nih. Nah terus kita tuh gak mau gitu keluar dari itu untuk menggali apapun talent yang kita punya lagi nih, siapa tahu kita punya talent yang lain kan. Nah kita gak mau, nah itu kalian bisa tidak akan berkembang karena kalian cuma pengennya ya udah punya satu gak akan berkembang gitu loh. Gak ada niatan mau berkembang, susah, itu masalahnya. Kalau menurut saya. Oke, gitu ya teman-teman, terjawab ya pertanyaannya. Nah, langsung aja ya, kita cepat ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya nih. Waduh, rada berat nih kayaknya. Bukankah sejatinya passion itu berada pada zona nyaman? Ini kayaknya pertanyaan dari Ci April deh. Oh bukan. Oh bukan. Oke, jadi gimana tuh? Bukankah sejatinya passion itu berada pada zona nyaman? Passion. Nah, kenapa tuh? Bukankah sejatinya passion itu berada pada zona nyaman? Mungkin pertanyaannya, passion itu kan ada di zona nyaman. Terus kenapa nih kita harus keluar dari zona nyaman itu? Padahal passionnya kan ada di zona nyaman. ya mungkin aja kita ternyata yang belum kita tahu itu ada sebuah bakat baru yang belum kita coba lakukan gitu. Masa kita nge-stuck di passion kita yang ini doang? Ternyata ada juga bakat kita di sana tapi kita nggak ngegali gitu. Gitu. Ya. Oke, cukup? Langsung aja. Contoh keluar dari zona nyaman. Mungkin caranya kali ya. Atau ciri-ciri keluar dari orang yang sudah ciri-ciri orang yang sudah keluar dari zona nyaman. Mungkin ciri-ciri orang yang sudah keluar dari zona nyaman.
Iya, silakan. Ciri-ciri orang yang sudah keluar dari zona nyaman. Kalau ciri-ciri dari orang yang sudah keluar dari zona nyaman itu kan kayak yang tadi aja, kebalikannya dari orang yang zona nyaman kan biasanya orangnya selalu menolak dan pikiran mereka ya gitu, selalu bilang tidak bisa. Nah kita tuh kalau misalkan seorang yang udah keluar dari zona nyaman itu mereka akan selalu menggali dan mencoba untuk menjadi kayak misalkan kita, kalau orang yang udah keluar dari zona nyaman itu misalkan kita gagal sekali, itu mereka akan mencoba lagi, akan sampai dia benar-benar berhasil akan suatu hal yang ingin dia tuju. Jadi itu mereka tuh benar-benar tekun akan apa yang mereka inginkan dan dia tidak akan buntu jalannya. Jadi satu cara ini nggak bisa, mereka akan cari cara yang lainnya lagi sampai suatu keberhasilan terjadi. Oke, langsung nih. Gimana cara keluar dari zona nyaman? Kayaknya udah tadi ya. Gimana cara keluar dari zona nyaman? Udah ya. Kita skip ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, tutorial keluar dari zona nyaman. Wow, tutorial. Oke, udah ya tadi teman-teman. Maksud dari keluar zona nyaman itu apa? Udah ya tadi teman-teman, maksudnya keluar dari zona nyaman itu apa? Cari lagi. Bentar ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang membuat anak muda susah untuk keluar dari zona nyaman? Iya, apa yang membuat anak muda susah keluar dari zona nyaman? Kayaknya keluar dari zona nyaman itu susahnya bukan cuma di anak muda aja ya teman-teman. Karena kan ya siapa sih yang mau keluar dari tempat yang menurut kita tuh udah PW, udah nyaman, udah aman. Terus tiba-tiba kita disuruh keluar ke tempat yang menurut kita belum tentu nyaman nih teman-teman. Oke, teman-teman, waduh kayaknya udah cukup lama nih kita ngobrol-ngobrol nih. Udah cukup lama, nggak kerasa ya teman-teman, udah hampir 30 menit lebih nih teman-teman. Maaf ya teman-teman, masih ada beberapa pertanyaan yang belum terbaca teman-teman. Tapi mungkin di next talk show-nya teman-teman, next talk show-nya mungkin kita bisa habisin lagi pertanyaan teman-teman. Nah, kalau gitu untuk acara selanjutnya mungkin Vina boleh diserahkan pada Vina. Ya, mantap. Terima kasih teman-teman yang udah nanya, yang udah berpartisipasi buat nanya, yang udah jawab juga. Makasih banyak. Jadi pengumuman, sebelum itu kita mau kolektor dulu teman-teman. Mungkin boleh dibantu sama Ciesi. Bisa dibantu sama Ciesi sekalian pengumuman ya teman-teman. Jadi minggu depan kita ada ibadah lagi di tempat ini jam 9. Lalu ada worship night setiap hari Kamis. Mungkin yang ada kendala, mungkin kayak di rumahnya gak ada wifi atau mau hemat kuota bisa datang ke sini ya teman-teman. Tapi harus ada konfirmasi dulu ke Vina, misalnya mau ke sini gitu. Biar gak kaget tiba-tiba datang kan. Terus nanti ya pokoknya kalau misalnya ada kendala di rumah gak bisa ikut worship night online dan rindu buat ikut worship night online, boleh banget datang ke tempat ini ya teman-teman, tapi harus konfirmasi dulu ke Vina gitu. Terus buat yang hari Minggu, kalau misalnya ada yang mau dijemput, bisa langsung WA Vina ya teman-teman, atau enggak ke Ciabril, atau ke Ciivi, atau ke Ciesi, atau ke Ciglory, atau ke Cipani, pokoknya ya yang pakai baju hitam-hitam SOG boleh langsung WA ke situ. Jadi itu aja sih teman-teman pengumumannya buat hari ini. Kita doa persembahannya teman-teman. Yuk. Mari kita satukan hati untuk doa. Bapak, terima kasih Bapak atas
berkat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan persembahan ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun belum yang memberi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekalian. Doa penutup oleh Wiwit. Cik, yuk kita bangkit berdiri yuk. Ya, puji Tuhan, hari ini kita menerima sesuatu yang luar biasa ya, tentang zona nyaman. Setiap kita punya zona nyaman, terutama zona nyaman yang sifatnya negatif, itu yang harus kita minta tolong sama Tuhan, supaya kita bisa lepas dari itu dan beralih kepada sesuatu yang lebih positif. Yuk kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk siang hari ini Bapak, lewat kegiatan anak-anak muda di tempat ini, remajamu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan, Roh Kudus yang ada di tempat ini akan menjamah setiap kami ya Bapak. Walaupun Tuhan mungkin ada di antara kami yang belum memahami tentang apa yang kami bicarakan, apa yang kami bahas pada kesempatan siang hari ini. Itu sebabnya hamba-Mu berdoa, biar kuat kuasa Roh Kudus sendiri Tuhan, yang akan lebih menjelaskan kepada setiap mereka. Engkau bukakan hikmat-Mu ya Bapa atas mereka semua Tuhan. Sehingga mereka boleh memperoleh Tuhan sesuatu yang berharga Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Dan berkat Tuhan, kami percaya mereka yang datang pada kesempatan siang hari ini akan pulang dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi mereka ya Bapa, terutama di masa muda mereka Tuhan. Tuhan, malaikat Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka semua ya Bapa. Menjauhkan Tuhan dari hal-hal atau pengaruh-pengaruh buruk Tuhan, terutama lewat media sosial. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lepaskan Tuhan. Apabila ada di antara mereka Tuhan, ada zona nyaman Tuhan di dalam media sosial Tuhan, lewat media sosial yang bertentangan dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Tuhan, berkat menyertai kami semua Bapa, dan kami sambut, kami terima. Haleluya, amin.